Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama channel Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mereact video dari miliknya Trend Publika. Oke, minta izin ya buat Trend Publika saya react videonya yang berjudul Kebingungan Profesor Malaysia ini mau dibawa kemana negara Malaysianya. Apakah mau ikut bergabung sama Indonesia? Oke, kita langsung lihat videonya. Profesor ini mau bawa Malaysia gabung Indonesia atau bagaimana sih? Jalan-jalan apa ya? Naik pesawat. Lucu. Gamelan. Masalah klaim bahasa Indonesia, klaim budaya, klaim diaspora Indonesia dan sebagainya boleh jadi berkaitan dengan cara pikir Melayu Malaysia yang aneh. Aneh betul. Nah, kali ini kita mau mendiskusikan cara berpikir Ilusi mereka. alam Melayu. Urusan seperti ini memang cukup warganet saja yang membahas. Iya, warganet saja. Profesor Indonesia lebih baik memikirkan hal yang lebih strategis. Biarlah netizen yang menjaga garis batas dengan tetangga ujung Medini. Mari kita mulai dengan mengambil contoh pemikiran Profesor Awang Sarian. Mbah Awang Sarian. Pemikiran Profesor Awang yang keturunan Jawa ini tak bisa dilepaskan dari konsep Melayu di Malaysia. Di negeri ujung Medini, semua orang pribumi dari suku apapun disebut Melayu. Wah, kabeh Asalkan disebut mereka Melayu. beragama Piye, Islam Mbah? dan berbudaya serta berbahasa Melayu. Dengan kata lain, sebetulnya banyak di antara Melayu di Malaysia bukanlah suku Melayu asli. Iya, betul, bercampur-campur. Konsep ini sebetulnya cenderung menghapus budaya asli suku non-Melayu. Tapi biarlah, ini urusan negara Malaysia. Iya, biarkan Konsep saja. Melayu di Malaysia ini juga kurang bagus, karena semakin mempersulit Malaysia membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Iya, betul, sulit Namun, banget sekali untuk lagi, menggabungkan. biarlah hal ini menjadi urusan Malaysia. Yang jadi urusan kita adalah, konsep Melayu rupanya berusaha diekspor ke Nusantara. Nah, itu yang nggak Maka, cocok. semua suku di Indonesia pun disebut Melayu. Nah, itu Ini yang nggak bikin bisa kesal. seperti itu. Indonesia banyak suku-suku. Profesor Awang dan kawan-kawan juga menyodorkan konsep Melayu Mahawangsa. Hal ini pula yang menjelaskan kenapa dia amat ngotot menempeli bahasa Indonesia dengan label Melayu. Sebelum Ngotot. membahas lebih lanjut pemikiran dia, kita simak pandangan Profesor Awang soal bahasa Melayu berikut ini. Kakek-kakek saya, datuk nenek saya, orang Jawa, menggunakan bahasa Melayu bertulisan Jawi. Meskipun ada tulisan Jawa, ono corokoin dan sebagainya. Saya masih mewarisi sebuah kitab almarhum ayahanda saya dalam tulisan Jawi, meskipun bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah merentas etnik. Ada juga di Makassar saya dapati tulisan bahasa Bugis dalam tulisan Jawi. Bahasa Melayu kini juga di Malaysia bukan hanya milik orang Melayu. Tidak ada lagi pembahagian bahasa Melayu menurut etnik realitinya. Bagaimana bahasa Melayu dapat diangkat menjadi bahasa pada tahap awal sebagai bahasa kedua, bahasa rasmi kedua ASEAN. Yang mudah-mudahan satu masa akan menjadi bahasa utama rasmi ASEAN. Ngimpi Jadi kali dengan pemahaman ini saya kira perlu usaha atau upaya pembentukan bahasa Melayu supranasional yang tidak lagi terbatas oleh faktor geopolitik. Intinya dari pemikiran Profesor Awang tadi jelas, dia ingin bahasa Melayu berkibar lagi di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, kita simak pemikiran dia soal Mahawangsa Melayu. Mahawangsa Melayu.
Soal pangkal atau pokoknya ialah konsep Melayu. Itu bukan sekadar dapat dikaitkan dengan etnik. Benarlah, Melayu itu ada kaitan dengan etnik. Ya. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata. Konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Pernah juga dikenal sebagai bangsa Jawi. Bangsa Jawi berpangkal pada Islam Arab Al-Jawah. Seolah yang datang ke Timur Tengah seolah itu semua orang Jawa. Kerana sebelum tamadun Melayu, tamadun Jawa itu yang terkenal. Kita ada dikatakan Melayu, kawasan Melayu Perdana. Ini sekarang kita kenal Malaysia, Indonesia, Brunei lebih kurang. Tapi jangan lupa kita ada yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea, di Laos, di Vietnam, dan sekarang sudah merata di Suriname juga. Oke ya teman-teman, kalaupun orang Sunda, orang Jawa dibilang Melayu itu pasti ya nggak mau lah. Gimana ini Mbak Awang Sariwang ini gimana ini? Ya pasti nggak mau lah dibilang orang Melayu. Udah beda. Sunda sama Jawa masa dibilang Melayu juga, gimana ini Mbah? Kini semakin jelas, Profesor Awang menginginkan Melayu Mahawangsa dan bahasa Melayu Supra atau bahasa Melayu untuk ASEAN. Yang jadi pertanyaan, kemana saja Pak D. Awang Sarian selama ini? Wah, ditanyain Pak D. Kedua Awang urusan kemana? itu sudah selesai, sudah diurus oleh pemuda dan pemimpin Indonesia 100 tahun lalu. Sumpah Yaitu Pemuda. lewat Sumpah Pemuda, lalu dikukuhkan lagi dalam konstitusi setelah negara Indonesia merdeka. Iya, benar sekali. Melayu Mahawangsa itu atau Bani Jawi adalah bangsa Indonesia sekarang ini. Adapun bahasa Melayu Supra, namanya adalah bahasa Indonesia. Lah, dulu Pak D. Awang apa tidak ikut berjuang? Kok tidak tahu sama sekali? Kalau sekarang, bangsa dan bahasa Indonesia sudah berkembang dan semakin matang. Atau Pak D. Awang mau mengajak Malaysia untuk bergabung dengan Indonesia atau bagaimana sih? Soalnya bukan cuma bahasa dan bangsa yang Pak D. pikirkan. Diaspora Indonesia pun, seperti Suriname, Pak D. Awang juga mau ambil. Tapi masalahnya, kalau Pak D. dan kawan-kawan mau gabung Indonesia, sepertinya juga sulit Pak D. Soalnya, dulu kita bukan kawan seperjuangan kan. Jadi, sebaiknya lupakan saja semua mimpi-mimpi itu. Marilah kita belajar hidup di dunia nyata. Gamelan, wah enak sekali kalau mau tidur ini Mas Bro. Dengerin musik-musik seperti ini langsung tidur. Asik sekali gamelan seperti ini. Enak. Oke ya Mas Bro ya. Menarik sekali videonya. Bahwa semua itu mau dibawa ke alam Melayu, gimana ini Mas Bro? Kalau yang bukan suku dari Melayu pasti ya nggak mau, seperti Jawa, seperti Sunda, dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia. Ya pasti ya nggak mau lah, gimana ini Pak D. Awang ini ya. Oke ya Mas Bro ya, mudah-mudahan informasi dari video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya Mas Bro, di subscribe channel Indo Sasamke dan channel Tren Publika. Oke. Dan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.